Shalom semuanya. Sepertinya hari ini kita ibadah intimate seperti ministry is fun. Seberapapun yang hadir pada siang hari ini, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ada satu kalimat berkata demikian, empires is not built in a day. Kerajaan tidak dibangun dalam satu hari. NIC akan menjalani sebuah proses, tetapi kita percaya Tuhan yang tuntun proses demi proses tersebut. Amen. Ya, amin semuanya. Semuanya semangat dalam Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar tentang God's power in me. Siapa yang percaya bahwa di dalam kita tuh ada kuasa Tuhan? Ya, kita percaya ya, bahwa di dalam kita tuh ada kuasa Tuhan. Saya buka dengan suatu cerita. Ada seorang suami yang sedang nonton televisi. Kemudian waktu dia lagi serius-seriusnya nonton, tiba-tiba kepalanya dipukul pakai panci sama istrinya. Mi, kenapa mami pukul kepala papi? Kata dia. Ini mami lagi cuci pakaian papi, di dalam kantong celana papi ada kertas, ada nomor handphone dan ada nama seorang wanita katanya. Oh itu katanya. Kemarin papi ikut lomba pacuan kuda katanya. Itu nama kuda dan itu nomor kuda tersebut katanya. Oh begitu, sorry ya pi, mami salah katanya. Udah berapa hari kemudian papinya lagi nonton televisi lagi, tiba-tiba dipukul lagi kepalanya pakai panci. Pi, tuh kuda papi telepon katanya. Ternyata itu perempuan simpanannya telepon si papinya. Oke, ini gak ada maknanya sih dengan firman Tuhan ya. Jadi biar semua gak ngantuk karena ini jam-jam rawan. Jam 1 siang habis makan, AC-nya dingin. Terus jemaatnya juga gak banyak, semua bisa duduk santai, bisa selonjoran. Anggap aja kayak nonton di rumah, live streaming ya. Oke, God's power in me, kuasa Tuhan di dalamku. Yohanes 14 ayat 12 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepada Dia, kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan kata Dia, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, artinya ada kuasa yang besar di dalam diri kita. Ya, karena Yesus sendiri yang ngomong pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, berapa hari yang lalu, minggu lalu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kita percaya pada saat Roh Kudus dicurahkan, kita menerima kuasa. Kita percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi Tuhan berupa roh yang tinggal di dalam kita. Makanya kita dibilang baitnya Roh Kudus. Makanya ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ini bait Roh Kudus, peliharalah tubuh kita dengan baik. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga kerapihan, namanya rumah bait. Ya apalagi ini bait Roh Kudus, baitnya Tuhan, peliharalah dengan baik. Supaya Dia tinggal di dalam kita dengan nyaman. Ya, jadi sebagai bait Roh Kudus, kita percaya ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah jika ada Roh Tuhan di dalam kita, artinya ada kuasa Tuhan di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19a berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Makanya harus bangga. Kita punya Tuhan yang luar biasa karena Dia mencurahkan rohnya ada di dalam kita. Sehingga kita punya kuasa. Nah, kuasa Roh Kudus itu yang saya pelajari bekerja lewat 3 area ini. Ya, kita percaya kuasa Roh Kudus ya. Masih mengikuti saya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tentang kuasa Roh Kudus. Jadi, kuasa Roh Kudus bekerja lewat 3 area ini. Pertama pikiran, kedua perkataan, ketiga perbuatan. Pikiran bicara hikmat Allah. Ya, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, berarti ada kuasa Tuhan di dalam kita.
Kuasa itu akan keluar salah satunya lewat pikiran. Itu ada hikmat Allah. Kemudian yang kedua adalah lewat perkataan. Firman Allah yang kita ucapkan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, sehingga perkataan kita itu dikendalikan Roh Kudus. Roh Kudus pasti berbicara tentang firman Allah. Dan yang ketiga dari perbuatan, kasihnya Allah. Karena ada Roh Kudus di dalam kita, Tuhan itu kasih, maka yang keluar perbuatan kita adalah kasih. Hal pertama yang kita pelajari tentang pikiran kita itu harus dipenuhi hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 19. Amsal 3 ayat 19 berkata demikian, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, kita bisa bayangkan firman Tuhan ini, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Kita meletakkan dasar rumah aja, pondasi aja tuh perlu proses, perlu waktu dengan kesulitan yang sangat tinggi. Ini Tuhan dengan hikmat, dia meletakkan dasar bumi. Artinya pikiran Tuhan tuh gak bisa kita ukur. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, pikiran kita pun dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya pikiran kita gak akan terbatas kalau kita serahkan pikiran itu kepada Tuhan. Nah, pikiran Allah di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan demikian. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Itulah hikmat Tuhan. Jadi kita gak bisa ukur. Makanya kalau kita izinkan pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, hikmat Tuhan tuh mengalir. Saya ingat pertama kali waktu saya diundang altar call, waktu saya itu belum dibaptis, saya ingat ada satu persekutuan doa hari Jumat siang. Waktu di doa altar call, saya dipanggil, kemudian hamba Tuhan tersebut bertanya, apa yang Bapak ingin didoakan? Entah dari mana perkataan itu, saya bilang saya minta hikmat. Saya gak minta rumah, saya gak minta motor, gak minta mobil, gak minta gaji gede. Tapi entah dari mana kalimat itu keluar dari mulut saya minta hikmat. Padahal waktu itu saya belum baca Alkitab dan saya gak tahu hikmat itu apa. Tetapi semenjak didoakan, ini bukan hamba Tuhan besar loh. Jadi pendetanya di atas, semua pengerja disuruh turun, doakan semua yang maju. Jadi bukan hamba Tuhan besar, dia mendoakan saya tumpang tangan. Waktu saya bilang saya minta hikmat, setelah selesai didoakan, saya pulang seperti biasanya. Tetapi saya merasakan hidup saya day by day berubah. Ada pola pikir di dalam pikiran saya yang berubah. Bahkan saya diizinkan membangun sebuah bisnis dan dalam bisnis tersebut itu banyak hal-hal yang muncul dari pikiran dan akhirnya juga berupa keputusan. Dan semuanya itu sepertinya kok ajaib. Dan saya bisa bilang itu Tuhan banget. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis pada tahun 2000. Nah, saya bisa bilang bahwa hikmat Tuhan itu sangat berharga. Itu luar biasa. Makanya pikiranku, kata Tuhan, bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Jadi area pertama di mana Roh Kudus bisa bekerja, mengeluarkan kuasa adalah dari pikiran. Kalau pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hikmat akan keluar terus. Itulah kuasa Roh Kudus. Jadi yang pertama adalah pikiran. Yang kedua, dari perkataan. Perkataan kita itu harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dia ada di dalam baitnya. Kita adalah bait Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1-3. Dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya Tuhan cukup berfirman dan segalanya jadi. Nah, di sini apa perkataan kita yang kita keluarkan setiap hari?
Kalau kita merasa bahwa kita sudah dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berarti ucapan kita pun adalah ucapan-ucapan yang positif, ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang dipenuhi firman Tuhan. Ya, jadi kuasa Roh Kudus itu keluar dari mulut kita berupa perkataan, sehingga itu membangkitkan orang, membangun orang. Perkataan Allah dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, seringkali perjalanan kita dibuat gagal itu karena ucapan kita. Kita suka menggerutu, kita suka mengeluh, kita suka mungkin bicara yang negatif. Padahal perkataan kita itu sangat menentukan. Apa yang kita ucapkan di tengah-tengah masalah kita menentukan seberapa lama kita dalam masalah tersebut. Nah, ini hati-hati. Ya. Orang Israel 40 tahun baru keluar hanya karena dia suka menggerutu. Harusnya nggak selama itu. Jadi hal kedua yang kita bisa pelajari tentang kuasa Roh Kudus itu ada di area perkataan kita. Nah, hal yang ketiga, area perbuatan kita harus dipenuhi kasih Tuhan. Ya, perbuatan Tuhan adalah kasih sebab Tuhan adalah kasih. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Roma 8 ayat 37 sampai 39 saya akan bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Dia adalah kasih. Artinya perbuatan kita pun juga memancarkan kasih. Ya, jadi 3 hal yang kita bisa pelajari. Kuasa Roh Kudus bekerja lewat 3 area ini, yaitu pertama pikiran, itu bicara hikmat Allah. Yang kedua perkataan, itu firman Allah. Yang ketiga adalah perbuatan, itu kasihnya Allah. Nah, inilah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pikirannya adalah pikiran tentang hikmat Allah. Perkataannya ada perkataan firman Allah. Perbuatannya ada perbuatan kasih Allah. Jadi bukan pikiran yang jahat, bukan pikiran yang negatif, bukan perkataan yang negatif, bahkan bukan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, jadi kalau orang masih melakukan itu, berarti ada tanda tanya, apakah Roh Kudus bertahta di dalam tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa pelajari 3 hal tersebut. Nah, dikatakan bahwa dalam Yakobus 2 ayat 14 dan 17, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman harus juga dicerminkan dengan perbuatan. Nah, mari kita semua harus selalu haus dan rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita rindu minta sama Tuhan, Roh Kudus pasti akan datang. Masuk memenuhi kita. Maka akibatnya atau dampaknya pada saat Roh Kudus itu memenuhi kita, dampaknya adalah kita penuh dengan kuasanya yang tidak terbatas. Pikiran, perkataan, perbuatan. Sesuatu yang memancarkan kuasa. Sering gak kita lihat ada hamba Tuhan, kalau ngomong sama dia tuh adem ya. Kasihnya keluar. Kalau ngomong sama dia tuh kata-katanya tuh benar-benar ngebangkitin semangat ya. Perkataan firman Tuhan yang bisa membangkitkan yang mati menjadi hidup. Kalau dia kasih ide atau inspirasi itu kayaknya sesuatu yang out of the box ya. Bukan pikiran yang kuno, bukan pikiran yang biasa-biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa.
Pernah gak ketemu kayak begitu? Itu Roh Kudus yang bekerja, ada kuasa. Nah, kita di sini harus mengerti bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita itu memiliki kuasa di dalam kita. Sehingga hidup kita tidak akan sama lagi. Waktu saya lahir baru saya gak ngerti tentang Roh Kudus. Saya gak tahu. Saya cuma taunya Tuhan yang saya sembah. Roh Kudus apa? Itu cuma perasaan. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Tetapi semakin menjalani hari demi hari saya baru mengerti bahwa Roh Kudus itu pribadinya Tuhan yang ada di dalam kita. Kalau Roh Kudus itu punya kuasa, karena Tuhan itu punya kuasa, artinya Dia juga akan membuat kita jadi punya kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu dari Roh Kudus, kuasa. Yesaya 61 ayatnya yang pertama dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini saya stop sampai di sini kalimatnya. Jadi dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Roh Tuhan Allah ada padaku itu hampir sama seperti kisah Rasul tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kenapa kita menerima kuasa? Karena Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kisah Rasul tadi berkatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini di Yesaya 61 berkata demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Percayakah kita bahwa Roh Tuhan Allah itu ada pada kita? Kalau percaya artinya kita punya kuasa. Kalau kita punya kuasa, ayo dong aktifkan kuasa tersebut. Bahkan dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kita nggak percaya ada kuasa Roh Kudus di dalam kita, itu nggak akan pernah aktif. Sama seperti halnya sekarang teknologi semakin maju, segala sesuatu itu udah pakai semacam asisten. Ya, kayak contoh Google Assistant. Hey Google, turn on the light misalnya. Kita ucapkan dan itu aktif, lampunya nyala. Ya sesuatu yang harus kita aktifkan. Nah, padahal kita tahu bahwa kuasa itu sudah ada. Seringkali kita nggak pakai untuk aktifkan. Efesus 1 ayat 19 berkata demikian, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, inilah 3 area kekuatan yang harus kita bangun, yaitu area pikiran, area perkataan, dan area perbuatan. Sehingga kita dipenuhi kuasa yang tidak terbatas sebagai orang percaya dan hidup kita akan berbeda. Kalau saya bersaksi dari perjalanan hidup saya bisa katakan bahwa segala sesuatu itu terjadi karena ada kuasa Roh Kudus. Karena segala sesuatu terjadi seringkali saya pertanyakan, kok bisa ya? Kok banyak ya kebetulan-kebetulan yang kayaknya ajaib? Kok bisa ya itu terjadi ya padahal saya nggak ahli dalam bidang tersebut? Kok bisa ya itu jadi berhasil ya padahal saya nggak bekerja sekuat tenaga untuk mengejar tersebut. Nah, saya mau bilang bahwa itulah kuasa. Nah, semakin hari penuhi diri kita dengan Roh Kudus. Firman Tuhan itu bicara kuasa. Masukkan sebanyak mungkin firman Tuhan. Firman Tuhan itu, tadi kita belajar pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu ada Allah sendiri. Semakin banyak kita meresap firman Tuhan, semakin banyak tenaga Allah masuk di dalam kita. Artinya kuasa kita semakin besar. Jangan pernah remehkan firman Tuhan. Terus setiap hari renungkan, bahkan jadilah pelaku firman. Maka di dalam diri kita ada kuasa yang besar. Pada saat kita mempunyai kuasa yang besar, kita tidak perlu bersusah payah untuk menghadapi tantangan hidup yang seperti Goliat mungkin. Karena apa? Karena ada Tuhan. Ingat Daud mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu.
dan ketapel. Kita bilang itu batu umban. Hanya dengan itu. Karena apa? Karena ada roh Allah di dalam diri Daud. Nah, banyak sekali kita sering mengalami pergumulan hidup dan kita setengah mati menghadapi tantangan hidup dan masalah yang luar biasa seperti Goliat. Tapi kalau kita aktifkan kuasa di dalam diri kita, semua itu bisa kita kalahkan. Apalagi kalau kuasa di dalam diri kita itu penuh dan besar. Itulah bicara God's power in me. Ada kekuatan. Nah, kuasa pengurapan seperti apa yang Tuhan berikan buat kita? Saya mau kita belajar dari Yesaya 61 dari ayatnya yang ke-1 sampai ke-11. Saya akan bacakan dengan cepat. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, kemudian ayat selanjutnya berkata, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ya, garis bawahi mengutus aku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat yang keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Nah, ini sampai di sini saya mau katakan bahwa ayat yang pertama sampai keempat itu bicara tentang pengurapan sebagai imam. Tugas melayani atau amanat agung yang kita tahu. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Jadi pengurapan seperti apa yang Tuhan berikan pada kita pada saat Roh Kudus itu dicurahkan. Ya, yang pertama ini adalah pengurapan sebagai imam. Kita punya tugas di muka bumi ini sebagai imam, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yaitu punya tugas melayani. Bahkan dengan tegas Yesus mengajarkan kita tentang amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi yang kita bisa pelajari dari ayat pertama sampai ayat kelima, sampai ayat keempat itu adalah pengurapan sebagai imam. Kemudian ayat yang kelima, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ya, garis bawahi kata gembala, garis bawahi kata kebun anggurmu. Artinya kita jadi majikan. Ya, pengurapan Tuhan ingin kita menjadi majikan, kita menjadi pemimpin, menjadi gembala. Kita punya kebun anggur. Karena di situ dikatakan akan ada petani yang kerja sama kita, akan ada tukang kebun yang kerja sama kita. Dan itu ada orang-orang asing, dan itu adalah orang-orang luar. Dan kita punya kambing domba, kita punya ternak, kita punya usaha. Ya, ini bicara pengurapan buat setiap kita. Ayat ke-6 dikatakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Jadi walaupun kita punya usaha, kita menjadi majikan, kita menjadi bos misalnya, dikatakan kita adalah juga disebut imam Tuhan. Kita dinamai pelayannya Allah. Ini bicara imamat rajani. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Kita akan diberkati. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Warisan 2 kali lipat.
Sebagai ganti waktu mungkin kita pernah mendapat malu 2 kali lipat. Mungkin kita pernah diludahi, dihina, difitnah. Atau mungkin kita pernah terpuruk, jatuh dalam lumpur. Kita punya noda. Tetapi dikatakan kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. From trouble to double. Sama seperti Ayub. Waktu dia kehilangan, dia mengalami semuanya. Tetapi Tuhan gantikan semua yang dia kehilangan 2 kali lipat. Ayat 8 dikatakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dan keturunanmu akan terkenal, garis bawahi terkenal, di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita di sini pasti mau punya keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Ini bicara pengurapan sebagai raja, menang atas dunia. Makanya jangan main-main dengan pengurapan. Ya, tadi hal yang pertama, pengurapan sebagai imam, kita punya tugas melayani, bicara amanat agung. Pengurapan yang kedua bicara sebagai raja, kita diurapi sebagai raja di muka bumi ini. Ya, kita menang atas dunia. 1 Petrus 2 ayat ke-9 dan 10 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam dan raja, royal priesthood. Ya, royal berbicara tentang raja, priesthood bicara tentang imam. Nah, kita, panggilan kita, Alkitab bilang kita ini imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi kita harus tahu bahwa pengurapan yang kita terima itu tujuannya buat apa. Ya, kita sudah belajar tadi dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Ya. Kemudian kita juga mau belajar dari Mazmur 89 ayat 21 sampai 30. Ya, Bapak Ibu Saudara masih mengikuti? Udah jamnya jam 1, ngantuk, firmannya banyak lagi ya. Ya, kalau mau jadi murid begitu ya. Tapi yang pasti kita hari ini belajar tentang kuasa. Kita belajar tentang pengurapan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti, maka Bapak Ibu Saudara akan punya satu bekal menjalani kehidupan ini dengan sebuah kuasa. Karena sadar bahwa Bapak Ibu Saudara sudah menerima pengurapan dari Roh Kudus. Mazmur 89 ayat 21 sampai 30 dikatakan demikian. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Boleh ditampilkan? Mazmur, oh sudah ya. Nah, apa yang Tuhan maksudkan dengan aku telah mendapati hambaku Daud? Hari ini Tuhan berkata bahwa Ia telah mendapati Anda, Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya, hari ini Tuhan berkata Ia telah mendapati Anda, Tuhan sudah menemukan Anda. Ia telah memilih Anda, kita semua yang terhilang, kita semua yang telah tersesat. Tetapi Tuhan sudah menemukan kita. Ketika Tuhan menemukan kita, Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Setelah menemukan kita, Dia mengurapi kita dengan minyak kudusnya. Tadi dikatakan,
Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Dia mengurapi kita dengan minyak kudusnya. Pengurapan itu berarti Tuhan menjamah kita, pribadi kita sendiri. Pribadi Tuhan masuk ke dalam kita, tinggal di dalam kehidupan kita. Inilah bait Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, dengan pemahaman ini saya ingin setiap kita itu mengerti dan menghargai pengurapan Tuhan, karena hal ini penting. Nah, kita bisa belajar apa saja yang dialami Daud pada saat dia mengalami pengurapan dari Tuhan. Di ayat yang ke-22 dikatakan, maka tanganku, ya tangan Tuhan, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Ayat 23, musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh, kata Tuhan. Ayat ke-25, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Ini bicara tentang kehormatan. Ya, tanduknya meninggi. Ayat ke-26, aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah pengurapan sebagai umat yang kudus. Kata kudus itu juga bisa bicara tentang disucikan. Kata kudus juga bisa berarti dipisahkan. Artinya kita yang menerima pengurapan tersebut dipisahkan sama Tuhan. Ya, dari sesuatu yang perkumpulan orang-orang dunia, kita dipisahkan sama Tuhan. Ya, jadi hal ketiga yang kita bisa pelajari tentang pengurapan adalah pengurapan sebagai umat yang kudus. Nah, kemudian ayat ke-28, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, kata Tuhan. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Hal keempat yang kita bisa pelajari, pengurapan apa yang kita terima dari Tuhan? Pengurapan sebagai umat kepunyaan Allah. Umat yang diberkati, umat yang diistimewakan sampai anak cucu. Makanya jangan menyepelekan sebuah pengurapan. Saya ulangi dari 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, tadi yang pertama kita dipilih untuk kita melakukan kepanjangan tangan Tuhan, melakukan amanat agung, melakukan sebuah pelayanan. Kita ini sebagai hamba, sebagai utusan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Hal kedua adalah pengurapan imamat rajani. Ini bicara tentang imam dan raja. Kita diurapi menjadi raja. Ya, selain sebagai imam, kita sebagai raja, menang atas dunia. Kemudian pengurapan yang ketiga yang kita terima, bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan sama Allah, diistimewakan sama Tuhan. Dan yang keempat adalah pengurapan tentang umat kepunyaan Allah sendiri, pengurapan sebagai umat kepunyaan Allah. Artinya kita milik Dia. Artinya kita dijagai, bahkan tadi dikatakan kita diistimewakan sampai anak cucu. Tahtanya seumur langit. Waktu kita terima urapan tersebut, kita sadar bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Dan kita tahu kita dipenuhi terus dengan Roh Kudus. Selain kita punya kuasa, kita punya janji-janji Allah yang tadi kita pelajari bersama. Dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya kita terus bersaksi. Pada saat kita menerima pengurapan tersebut, pada saat kita tahu ada Roh Kudus di dalam kita, kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita udah dipilih.
Kita udah dipilih, kita udah diurapi, kita udah terima kuasa. Bahkan ada janji-janji Allah yang Tuhan sediakan buat kita. Segitu baiknya Tuhan buat kita. Jadi katakan tadi bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Kristus hidup di dalam kita, Roh Kudus itu. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Waktu Yesus kembali kepada Bapa, dia bilang bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya ada kuasa. Bahkan di dalam Efesus 1 ayat 19 dikatakan, dan betapa besar kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, jadi ini yang kita pelajari siang hari ini, bahwa pada saat kita menerima pencurahan Roh Kudus itu kita menerima kuasa. Menerima kuasa bicara tentang kita menerima urapan dari Tuhan. Dan urapan Tuhan yang tadi kita pelajari, ada janji-janji Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Dengan kuasa yang kita miliki, kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi banyak orang percaya yang tidak sadar bahwa dia memiliki kuasa, sehingga itu tidak pernah diaktifkan dalam hidup dia. Nah, kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap kita orang percaya. Dia Allah yang sudah mati bagi kita, ya kita sudah peringati beberapa waktu lalu. Kemudian dia Allah yang bangkit bagi kita. Kemudian kembali kepada Bapa untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita di sorga. Bahkan ia Allah yang masih terus setia. Ya seperti firman Tuhan yang saya sampaikan. Dia masih terus setia. Dia masih masak buat kita waktu itu. Ya, kisah Simon Petrus waktu dia menangkap ikan. Seharian gak dapat apa-apa, begitu balik dapat ikan. Yesus sudah punya ikan, Yesus sudah punya roti, dan dia masak buat kita. Dia masih memikirkan kita, dia belum selesai. Bahkan dia memberikan penolong dan penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Bahkan kuasa untuk kita menghadapi kehidupan ini supaya kita hidup berkemenangan. Pengurapan bicara tentang otoritas. Jika kita percaya memiliki kuasa, maka percayalah sepenuh hati, aktifkan kuasa tersebut dan lakukan apa yang Roh Kudus inginkan dalam hidup kita. Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus memberikan kita kuasa, ia memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita kuasa, bicara ia membuat musuh tidak dapat menyentuh kita. Roh Kudus memberikan kita kuasa, bicara ia bahkan memberi kita kuasa untuk menghancurkan musuh. Roh Kudus memberikan kita kuasa, bicara ia menempatkan kita di tempat-tempat terhormat. Yang tadi firman Tuhan sampaikan. Roh Kudus memberikan kita kuasa, ini bicara ia membuat kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya terus menyertai kita. Roh Kudus memberikan kita kuasa, ini bicara ia juga memberikan kita kuasa untuk menikmati bumi seperti di sorga. Ingat doa Bapa kami, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Itu kehendak Tuhan. Jadi saya rindu setiap kita yuk, yang kebetulan nih yang hadir para pengerja di tempat ini. Ini kayak ibadah khusus buat pengerja. Menerima pengurapan, menerima pengertian tentang kuasa Roh Kudus. Jemaat yang gak datang rugi sih. Ya. Tapi saya percaya
NIC akan dipakai Tuhan luar biasa. Karena pembekalan ini buat para pengerja lebih dulu. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara menangkap sesuatu? Mengerti ya, paham ya? Kenapa kita punya kuasa? Ya, dan buat apa kuasa tersebut? Kenapa ada Roh Kudus di dalam kita? Ya, tema hari ini God's power in me. Percaya kita punya God's power. Kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Kita bisa loh. Ya. Kalau orang dunia aja yang gak punya God's power, gak punya kekuatan Tuhan, mereka aja bisa. Apalagi kita punya God's power. Kita harusnya lebih bisa. Karena firman Tuhan yang tadi saya sampaikan itu semua janjinya Tuhan. Itu semua suaranya Tuhan. Dan Tuhan mau kita semua mengerti bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita itu bukan sebuah roh yang biasa, tapi roh yang luar biasa. Makanya setiap pagi latihlah. Banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Pada saat diri kita dipenuhi oleh Allah, maka kita akan penuh dengan kuasa Allah. Artinya kita punya otoritas, kita punya kuasa.